Hai guys, jadi hari ini aku mau ngomongin tentang Apple Watch. Ini adalah Apple Watch Series 4 yang aku beli tahun lalu. Jadi ini pemakaian udah hampir setahun, dan seperti apa sih rasanya menggunakan Apple Watch? Jadi sejarahnya ini adalah Apple Watch kedua saya. Yang pertama itu Apple Watch yang original series yang pertama kali keluar, kemudian saya ganti ke Series 4 ini. Untuk penggunaan Apple Watch sendiri dari user experience-nya, untuk speknya nanti saya akan memberikan linknya, jadi saya tidak akan membahas spek lagi di sini. Ini Apple Watch Series 4 saya beli dengan ukuran 44 mm. Kemudian ini warnanya silver. Bandnya saya ganti ke warna aqua blue, warna favorit saya ini. Kemudian untuk user experience-nya setelah saya pakai 1 tahun ini berbeda jauh sekali dengan Apple Watch yang original untuk dalam hal kecepatan, karena ini tidak ada lag sama sekali, jadi ini fluid sekali. Kemudian tidak ada lag sama sekali. Nah, untuk kegunaannya sendiri seperti biasa, kalau misalnya smartwatch itu ya kita kan pakainya biasa buat lihat notif, kemudian kita juga bisa lihat untuk workout kita. Jadi ini ada untuk activity, mungkin semua sudah tahu ya kalau yang pernah menggunakan Apple Watch, tapi ini saya tunjukkan. Ini untuk activity ada perhitungan ringnya tiap hari, move, exercise stand, kemudian total step. Nah, ini bisa di share juga. Selain itu saya juga memakai untuk mengendalikan musik. Kemudian ini untuk soundnya, noise. Kemudian ini stopwatch. Salah satunya fitur untuk Apple Watch ini cukup banyak. Yang paling sering digunakan oleh banyak orang sih adalah workout ini. Ya, tentu saja semua smartwatch hampir semua ditujukan untuk fitness tracker. Nah, untuk workout sendiri ini bisa baik menu, baik pilihan seperti jalan, lari, cycling, dan lain-lain. Ini banyak sekali pilihannya ya. Nah, kita coba lihat bentuknya gimana ya. Untuk kita coba yang outer box. Nah, jadi ini ada modelnya kayak gini. Kemudian nah, ini dia akan menghitung lamanya lari kita, kalori yang terbuang, perkiraannya, kemudian detak jantung kita, average-nya berapa kilo, dan sudah sejauh apa kita jalan. Kemudian juga di sini disediakan menu langsung untuk musik. Jadi kita bisa sambil mengendalikan musik kita sambil ini jalan workoutnya. Kemudian di sini untuk kalau misalnya kita masuk ke dalam air, ini di lock pakai ini. Kemudian ini bisa di pause workoutnya. Nah, bisa juga ditambahkan workout baru. Oke, kita end dulu. Selain itu, kita juga bisa mengatur timer alarm. Nah, ini untuk masukin alarm, aktifin alarm. Kemudian ini untuk mengukur detak jantung, measuring heart rate. Untuk mengendalikan kamera juga bisa dari sini. Di ini kamera iPhone yang digunakan, kita bisa mengendalikan kamera dari sini. Dan untuk foto juga bisa dari sini. Dan untuk call-nya kita bisa telepon dari sini. Untuk mengangkat telepon juga kita bisa melakukan dari Apple Watch tanpa perlu harus mengeluarkan HP kita. Nanti saya akan berikan contoh. Untuk reminder juga kita bisa lihat. Kemudian ini untuk noise, timer, home untuk mengatur. Jika punya Google Home untuk smart home, kita bisa mengatur semua di sini. Mungkin. Selain itu juga ada Find My Watch dan email. Jadi semua notif, semua email bisa masuk sini, termasuk kalkulator juga bisa dihitung via sini. Lucu sih, kecil-kecil gini, unik. Tapi tentu saja yang paling sering digunakan biasa adalah untuk yang workout dan untuk activity ini yang paling sering saya gunakan. Selain itu juga Apple Watch Series 4 ke atas punya fitur yang baru, yaitu namanya ECG. Nah, tapi ECG ini cuma bisa digunakan di negara-negara tertentu yang sudah mendapatkan regulasi dari pemerintah. Jadi ECG ini untuk melihat irama jantung kita, apakah iramanya normal atau tidak.
Untuk tampilannya sendiri, kita dapat mengganti banyak macam tampilan seperti ini contohnya. Dan ini semua bisa dikendalikan dari aplikasi Watch di iPhone. Jadi ini banyak sekali bisa dilihat. Nah, semuanya. Untuk complication sendiri atau yang bagian pinggir ini, bagian pinggir atau tengah seperti yang ini, noise dan lain-lain, ini semua dapat diatur. Jadi berdasarkan face-nya dan kita bisa mengatur pernik yang berada di ujungnya sesuai dengan kemauan kita. Nanti saya akan tunjukkan apa yang bisa diatur di dari Apple Watch ini. Jadi ini kustomisasi benar-benar sesuai dengan keinginan dari kita. Kita ingin berbuat bagaimana. Untuk watch face sendiri, di sini kita dapat lihat ya, ini saya ambil HP saya, kemudian kita lihat di menu watch face. Nah, ini kita dapat melihat di face gallery-nya, banyak sekali yang bisa diatur di sini. Jadi kita bisa mengganti model sangat banyak sekali di sini. Dan jika kita sudah memilih salah satu, kita juga dapat melihat bagian ini ya, dapat diganti sesuai dengan kemauan kita. Jadi ini namanya complication yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini dapat diganti sesuai kemauan kita. Ini baik banget, dari activity, alarm, air quality index, audiobook, battery, dan lain-lain. Jadi ini semua dapat diatur. Selain itu juga modelnya bermacam-macam, dari warnanya juga dapat diatur. Model-modelnya juga dapat diatur. Jadi sangat banyak sekali yang bisa dimodifikasi dari interface jam ini. Dan juga ketika kita mengganti watch face dari HP, maka di Apple Watch akan langsung terganti. Misalnya seperti ini ya. Ini adalah watch face yang telah saya buat. Semisal saya ingin mengganti dengan ini, maka saya akan klik set as current watch face, langsung terganti secara simultan. Jadi jaraknya sangat cepat sekali ya antara HP dengan Apple Watch ini. Oke. Untuk notifikasi sendiri seperti ini, ya. Maka di sini kita dapat mereply. Nah, untuk reply ini kata-kata yang disiapkan dan kita dapat menambah kata-kata ini. Jadi kita bisa mengatur sesuai preferensi kita kata-kata apa yang mau ditambahkan di pengaturan. Kemudian kita juga dapat membalas dengan pesan suara dengan menekan ini, atau kita dapat membalas dengan pesan dengan mengetik dengan menekan ini. Kemudian dapat juga membalas menggunakan emoji. Jadi ini emoji. Nah, untuk emoji saja. Yang ini untuk pesan balas dengan suara. Oke. Atau bisa juga dimatikan notifikasi dari orang tersebut atau dismiss saja. Nah, seperti itu untuk notifikasi. Kemudian bagaimana untuk Instagramnya? Nah, untuk Instagram sendiri seperti ini modelnya. Jadi kita bisa juga reply persis seperti menu pesan tadi. Seperti ini ya, mungkin. Selain untuk mengangkat telepon, kemudian untuk membalas notifikasi pesan dan notifikasi chat, juga Apple Watch ini dapat digunakan untuk mengarahkan kita direksi peta. Jadi kita dapat cek lokasi kita, kemudian kita juga dapat mencari restoran di sekitar, sekaligus mencari. Jadi seperti ini. Kemudian juga banyak yang sering bertanya, ini gimana sih kira-kira baterainya? Apakah Apple Watch ini cuma bisa tahan 1 hari? Jawabannya adalah tergantung pemakaian. Selama saya menggunakan Apple Watch ini, saya seringkali menggunakan lebih dari 24 jam. Bisa, asalkan pada hari itu notif yang masuk tidak banyak. Jika notif yang masuk terus-terusan tanpa berhenti, maka kemungkinan baterai Apple Watch ini cuma hanya bertahan dari pagi hingga
malam saja sebelum tidur, maka sebelum tidur harus dicas lagi. Tetapi jika notifikasi berkurang atau mode airplane diaktifkan, mode pesawat, maka Apple Watch ini dapat bertahan hingga 1,5 hari. Jadi untuk pengecasannya juga membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam, dari 10% atau 20% hingga penuh. Kemudian banyak juga yang bertanya, apakah Apple Watch ini worth buat digunakan? Jawabannya adalah tergantung kita orang seperti apa. Jika Anda punya iPhone, kemudian Anda ingin jam pintar yang dapat membantu Anda dalam produktivitas, notifikasi, dan lain-lain, maka jam ini sangat worth dengan penggunaan saya selama ini. Karena setelah penggunaan jam ini, maka ketika saya kan sering menggunakan HP dalam keadaan silent, kadang-kadang saya lupa untuk menderingkan kembali HP tersebut. Nah, dengan bantuan Apple Watch ini, maka saya tidak mungkin melewatkan telepon dari orang. Jadi ketika saya tidak sadar men-silent HP saya dan ada Apple Watch ini Apple Watch akan bergetar, kemudian saya akan mengetahui kalau misalnya ada telepon, SMS, maupun notifikasi yang lainnya ketika masuk. Kemudian juga kadang-kadang ketika kita berolahraga, kita meninggalkan HP kita di pinggir lapangan, misalnya main basket atau main badminton. Nah, itu ketika kita meninggalkan, maka ketika kita menggunakan jam ini, maka ketika kita berolahraga dan ada yang menelpon kita dengan situasi urgent atau penting, kita bisa tahu juga. Jadi menurut saya juga ini juga bisa ngitung kalori, bisa ngitung ya, untuk kesehatan juga baik. Jadi ini worth it untuk orang-orang tertentu yang menggunakan fitur-fiturnya dengan baik. Kemudian pertanyaan lain, apakah kalau misalnya kita punya satu HP dan kita ingin ganti-ganti jam, jadi misalnya ada orang yang beli warna hitam dan warna putih atau silver, nah itu ingin ganti-ganti jam menggunakan 2 Apple Watch di satu iPhone, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa, ada tapinya. Nah, tapinya itu kita harus nge-sync ulang. Jadi setiap kali kita berpindah untuk connect dari satu Apple Watch ke Apple Watch lain yang akan kita gunakan hari itu, kita harus sinkronisasi ulang dan menghapus yang di Apple Watch yang lama. Dan itu proses membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi bisa, tapi ribet jawabannya. Ya, sekian dari review saya mengenai Apple Watch ini. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa berikan saran dan like jika berkenan videonya. Bye guys!